mari kita berdoa terlebih dahulu. Pak Marlino, silahkan dipimpin. Bismillah. Nah, sebelum kita mulai pancaran, marilah kita bersama-sama berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu Oke, dengan kita berdoa, semoga bisa memperlancar kegiatan kita pada hari ini. Amin. Mari kita absen terlebih dahulu. Pak Lukman. hadir. Pak Haris. Hadir. Oke, alhamdulillah semuanya lengkap. Apakah dari kalian semuanya mempunyai impian atau harapan setelah tamat sekolah? Punya Ibu, insya Allah punya. Iya, saya yakin semua dari kita mempunyai suatu impian besar yang ingin diwujudkan setelah menyelesaikan sekolah. Maka apabila saat ini semuanya terasa membosankan, tidak berjalan sesuai dengan keinginan kalian, maka hanya impian tadi yang bisa membuat kita semangat lagi. Jadi seandainya kalian tidak tamat sekolah, maka impian kalian tentunya tidak akan terwujud. Maka peliharalah impian itu dan mari kita belajar dengan sungguh-sungguh. Baik anak-anakku, sebelum kita melanjutkan materi pada hari ini, mari kita ingat kembali materi minggu kemarin, yaitu tentang tantangan dakwah Nabi Muhammad. Mungkin Pak Kamaluddin bisa disebutkan 2 saja tantangan dakwah Nabi Muhammad ketika berdakwah. Ya Bu, tantangannya adalah ancaman dan siksaan kepada Rasulullah SAW. Yang kedua, dan siksaan terhadap pengikut Rasulullah SAW, Bu. Oke, terima kasih sudah dijawab bersama Pak Kamaluddin. Baik, mari kita lanjutkan materi pada hari ini, yaitu tentang strategi dakwah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di Mekah. Allahumma sholli alaihi. Sudah bisa dilihat PowerPoint saya? Sudah Bu. Oh ya, sudah. Maaf, agak batuk. Pada hari ini kita akan mempelajari strategi dakwah Nabi Muhammad di Mekah. Kemudian setelah kita menyimak materi, diharapkan kita bisa menjelaskan strategi dakwah Nabi Muhammad di Mekah. Oke, berikut adalah peta konsep strategi dakwah Nabi Muhammad di Mekah. Silahkan dilihat, nanti akan kita bahas satu persatu lebih lanjut di pembahasan berikutnya. Nah, silahkan mengamati gambar pertama dan gambar kedua. Mungkin setelah mengamati akan timbul pertanyaan, bagaimana strategi dakwah Nabi Muhammad di Mekah? Nah, strategi dakwah Nabi Muhammad di Mekah dilakukan melalui berbagai cara. Yang pertama yaitu dengan dakwah sirriyah atau rahasia. Ini dilakukan dengan pendekatan personal selama 3 tahun. Kemudian ketika Nabi Muhammad melakukan dakwah secara sembunyi-sembunyi ini, ada orang-orang yang masuk Islam. Lah, orang yang pertama masuk Islam ini disebut dengan as-sabiqunal awalun. Strategi berikutnya yaitu dengan cara dakwah secara terang-terangan setelah turun surat Al-Hijr ayat 94. Berikutnya adalah strategi dakwah berikutnya yaitu dengan hijrah. Ini dilakukan Nabi beberapa kali. Yang pertama ke Habsyi ini dilakukan 2 kali, kemudian ke Thaif, dan kemudian melakukan perjanjian Aqabah. Oke. Setelah menyimak pembahas tadi, mungkin ada yang mau bertanya. Pak Fauzi, silahkan.
apa tujuan Nabi berdakwah secara sembunyi-sembunyi, Bu? Oke, mungkin Bu Zumratun bisa menjawabnya. Silahkan. Speakernya belum aktif, Bu. Speakernya belum aktif. Mohon maaf, yaitu untuk Iya. Oke, mungkin yang lain, Pak Lukman bisa dibantu jawab, Bu Sumratun. Tujuan dakwah Nabi secara sembunyi-sembunyi apa? Nggih, untuk memetakan mana yang mendukung Nabi dan mana yang tidak mendukung dakwah Nabi. Oke, alhamdulillah sudah dijawab Pak Lukman dengan baik. Untuk lebih mendalami materi pada hari ini, mari kita berdiskusi secara berkelompok. Nanti per kelompoknya akan dibagi 6 orang. Dan jawabannya yang hasil diskusi nanti dalam bentuk peta konsep, kemudian nanti silahkan dipresentasikan oleh masing-masing kelompok. Oke, silahkan Pak Lukman dari kelompok 1 mewakili untuk menyampaikan hasil diskusinya. Baik, Bu. Dari hasil diskusi kelompok 1 menghasilkan nomor 1 dakwah Rasul di Makkah, yaitu yang pertama dengan cara sembunyi-sembunyi. Ini dilakukan untuk mengantisipasi orang-orang kafir Quraisy yang kaget dan belum bisa menerima ajaran Islam yang baru. Kemudian yang keduanya adalah dakwah Nabi di Mekah secara terang-terangan atau jahriyah dengan cara mengumpulkan masyarakat di Bukit Sofa. Kemudian yang ketiganya adalah hijrah ke Habsyi pada bulan Rajab tahun ke-5 kenabian. Kemudian selanjutnya misi ke Taif. Nabi Muhammad SAW pergi ke Taif untuk meminta bantuan serta perlindungan dari keluarganya. Mereka tidak mau memberikan perlindungan dan bantuan apapun kepada Nabi Muhammad. Bahkan Nabi Muhammad dicaci dan dimaki, dilempari kotoran, dilempari batu dan sebagainya. Akhirnya kembali lagi ke Makkah. Yang kelimanya adalah dengan perjanjian Aqobah pada tahun ke-12 kenabian, ada sekelompok orang Madinah yang tujuan utamanya meminta bantuan kepada kafir Quraisy, kemudian ditolak. Akhirnya mereka menemui Nabi Muhammad di Bukit Aqobah dan kemudian berjanji kepada Nabi Muhammad untuk membantu Nabi Muhammad. Selanjutnya pada tahun ke-13 kenabian, orang-orang tersebut atau orang-orang Yasrib datang lagi dengan mewakili seluruh yang ada di Yasrib, sekitar 72 wakil kabilah. Mereka meminta Nabi Muhammad dan kaum muslimin untuk berhijrah ke Madinah. Itu, Bu, dari kelompok 1. Oke, terima kasih kelompok 1 sudah menyampaikan hasil diskusinya dengan Bu baik. Titin masuk kegiatan penutup ya, Bu Titin. Siap, Pak. Setelah penjelasan materi dan hasil diskusi tadi, mungkin Bu Sumratun ada yang mau disampaikan? Tidak ada? Oke, alhamdulillah semoga dengan metode dan media yang kita gunakan pada hari ini bisa meningkatkan kemampuan anak-anak dalam memahami materi. Kesimpulannya adalah pembelajaran pada hari ini strategi dakwah Nabi Muhammad secara garis besar dibagi menjadi 2, yaitu secara sembunyi-sembunyi dan secara terang-terangan. Adapun yang secara terang-terangan dilakukan Nabi dengan cara berhijrah dan melakukan perjanjian. Selanjutnya kita akan mengadakan tes, silahkan nanti dijawab dengan singkat, padat, dan jelas di LKPD yang akan Bu Guru bagikan. Adapun pada pertemuan yang akan datang, kita akan membahas materi tentang kondisi masyarakat Madinah sebelum Islam datang. Anak-anak sekalian, mari kita mengambil ibrah dari materi hari ini, yaitu mempunyai sifat gigih dan ulet dalam berusaha, seperti yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW dalam berdakwah. Menyebarkan agama Islam. Banyak sekali hambatan, tantangan, rintangan yang semua itu tidak ringan. Tapi karena kegigihan Nabi, alhamdulillah Islam bisa berkembang di Mekah, di Madinah, dan sampai saat ini kita juga menjadi pengikutnya, yaitu beragama Islam.
Oke, mari kita akhiri pembelajaran hari ini dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, sampai bertemu di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo, silakan yang lain keluar. Oh, silakan yang lain keluar dulu. Oke, Abah. Abah dihidupkan dulu, Abah. Mikrofonnya dihidupkan. Oke, selamat Bu Titin ya, udah selesai. Titin Ya, Pak, Nur terima kasih. Hayati ya, pakai kho ya. Nur Hayati. Nah, yeah. Orang mana Ibu nih? Asli saya dari Ngawi, Jawa Timur, cuman Ngawi. sekarang saya ikut suami domisili di Boyolali, Jawa Tengah, Pak. Iya, dari Ngawi asalnya lalu ikut suami ke Boyolali. Boyolali, Jawa Tengah. Iya. Yeah. Oke. Ini ibu ini istri yang solehah ya. Amin. Ya, suami ya. Baik Bu. Setelah perjuangan panjang, Pak. Iya. Ngajar di Sanawiyah, Ibtidaiyah Bu, Alia. Iya, di Madrasah Sanawiyah, Pak. Di mana? Sudah pegawai negeri Ibu nih? Belum. Belum. Umur berapa? Pegawai menunggu sesuatu. Umur berapa Bu? 40, Pak. Oh, Saya 40. lahir 81. Oh iya, iya. Masih kuat, masih muda, masih punya stamina ya. Oke. Amin. Coba Bu, ngaji dulu Bu. Ngaji dulu ya. Yeah. Ibu baca surah Al-Ikhlas ya. Yeah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Diulang Bu. Harusnya diulang. Pelan-pelan Bu. Nyaring pelan-pelan aja ya. Coba. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Shadaqallahul azim. Ya. Surahnya bagus Ibu baca nih, tapi ta'awuznya ada keliru tuh. Coba dibaca dengan pelan, yang benar Bu, ta'awuznya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Coba huruf shinnya perbaiki Bu. Shin. Nah, coba kurang tebal tadinya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Oke, ya. Jadi jangan sampai salah nyebut huruf Bu ya. Nah, gitu Bu, jangan sampai saito. Jadi syaiton. Oke. Iya, Pak. Ya, sekarang nulis Bu. Iya, Pak. Ya, monggo Ibu tulis a'udzubillahi minasyaitonirrajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sampun. Ya.
Digeser sedikit Bu, digeser sedikit ke kanan. A'udzu billahi mina. Di anak geser pelan-pelan. A'udzu billahi minasyaitonir. Ya Bu, cukup Bu, cukup. Jelek Pak tulisannya. Ya, satu memang kurang bagus, tidak sih jelek Bu, kurang bagus. Nomor 2 ada beberapa kekeliruan ya. Itu a'udzu itu huruf zal bukan dal. Jadi ada titiknya a'udzu. Kemudian syaitonir rajim. Nunnya itu punya syaiton Bu, bukan punya rojimnya. Ya. Itu huruf nun itu ibu gabungkan ke rojim. Itu nun itu punyanya syaiton. Syaiton nih baru ar-rajim. Latihan lagi ya. Iya Pak. Ya, latihan lagi. Oke, sekarang Ibu tahu PTK itu apa, Bu? Penelitian tindakan kelas Pak. Penelitian tindakan kelas. Kalau bahasa Inggrisnya Ibu tahu kah? Yang disingkat dengan CAR. Bacanya itu kok bahasa kayak itu tuh car. Belum Pak. Oh, enggak tahu. Ya, kalaupun tak tahu Inggrisnya, yang penting tahu penelitian tindakan kelas. Ibu pernah melakukan PTK? Seumur-umur jadi guru nih? Jujur. Belum pernah, tapi pernah belajar tentang PTK. Ya, belum pernah tapi pernah belajar. Nah, kemarin yang dikirim PTK-nya dapat dari mana? Proposalnya kan kemarin ada ngirim proposal. Dapat dari mana? Saya mencari contoh di internet, kemudian saya aplikasikan di madrasah, tapi belum praktek. Ya, cari contoh. Ya. Udah berapa tahun Ibu mengajar nih? 8 tahun, Pak. 8 tahun, udah cukup lama ya. Mestinya ada satu atau 2 kali guru itu melakukan PTK. Nah, itu karena harus ada perbaikan secara terus-menerus. Dan Ibu kan harus melakukan evaluasi secara terus-menerus terhadap pembelajaran yang Ibu lakukan. Nah, gitu. Kalau ya, Pak, terjadi penurunan prestasi misalnya, itu kan harus dilakukan evaluasi oleh guru. Apa penyebab menurunnya prestasi ini? Penyebabnya apa? Apakah di materinya yang tak jelas, apakah di strateginya yang kurang tepat, apakah karena kekurangan media atau apa. Nah, itu harus dilakukan. Gitu Bu ya. Nah, nanti untuk memperbaikinya, untuk memastikannya apa penyakitnya, dilakukanlah PTK. Itu harus lakukan Bu ya. Siapa? Nah, PTK. Sekedar bertanya, Ibu akan melakukan PTK. Dasarnya melakukan PTK itu apa? Adanya apa? Ibu mau melakukan PTK, tapi tunggu dulu. Ada apa dulu gitu. Ketika siswa itu merasa tidak bersemangat. Dokter gitu Bu, dokter itu akan mengobati gitu, akan mengobati penyakit gitu. Akan mengobati gitu ya. Kan tak mungkin tiba-tiba langsung mengobati, harus ada sesuatu dulu. Kalau di kelas tuh harus ada apa dulu? Kalau di sebuah pembelajaran, Ibu baru akan melakukan PTK kalau ada apa dulu? Terjadi masalah, Pak. Ada masalah.
ada problem. Itu dulu dasarnya. Kalau nggak ada problem, ibaratkan tak ada penyakit, sehat-sehat aja. Masa pula mau diobati? Nah, tinggal ditingkatkan. Ibu selama ini kalau mengajar, kira-kira menemukan problem apa? Apa saja yang pernah Tidak Ibu? semangat, Pak. Hah? Yang pertama sekali tidak semangat ketika mengikuti pelajaran SKI. Oke. Kurang Itu problem bersemangat. tuh, Bu. Itu bagus tuh. Ibu mengajar menemukan ketidaksemangatan siswa. Siswa tak semangat. Lesu darah, loyo. Itu problem. Itu akan berefek pada yang lain. Pada ujungnya juga berefek pada penurunan prestasi. Kira-kira kalau Ibu menemukan sebagian besar siswa Ibu tak bersemangat mengajar, tindakan apa yang akan Ibu lakukan? Mencari solusi, Pak. Iya, tindakan itu adalah cara mencari solusi. Ya, atau solusi apa yang akan Ibu lakukan? Mencoba memberikan metode kepada siswa ini supaya mereka bersemangat mengikuti pelajaran SKI. Ya, pertama harus lakukan apa yang disebut dengan diagnosis atau identifikasi masalah dulu. Apa masalahnya? Baru nanti melakukan diagnosis, apa nih penyebabnya ini. Nah, gitu Bu. Penyebabnya apa nih kok tak bersemangat nih? Kan banyak penyebab Bu. Seperti yang saya sebutkan tadi. Itu Bu ya, tahapan-tahapan sekedar bayangan singkat lah kita melakukan PTK itu. Ya, munculnya masalah dulu atau problem baru kita cari tahu, melakukan identifikasi terhadap masalah itu. Ya, baru setelah ditemukan barulah kita melakukan tindakan. Nanti lakukan Bu ya. Entah satu kali, Siapa, insya Allah. dalam 1 tahun itu harus ada melakukan, menambah pengalaman Bu ya. Oke, lanjut Bang Erwin. Baik, terima kasih, Abah. Iya. Baik, kalau begitu coba Bu Titin Nurhayati. Iya, Pak. Oke. Coba Ibu bacakan dulu tujuan pembelajaran yang ada di dalam RPP yang Ibu susun. Mampu menjelaskan strategi dakwah Nabi Muhammad di Mekah. Itu tujuan pembelajaran ya. Yeah. Coba secara lengkap Bu Titin. Ada sesuai dengan di RPP Bu. Ya, coba buka file RPP-nya. Saya nggak hafal Pak. Yang saya ingat siswa mampu menjelaskan, menganalisis strategi dakwah Nabi Muhammad, kemudian siswa mampu menjelaskan strategi dakwah Nabi Muhammad, mampu mempresentasikan strategi dakwah Nabi Muhammad di Mekah. Gitu. Ya, kalau secara lisan nih paparan itu udah baik ya, kalau bicara tujuan pembelajaran ya. Tapi di dokumennya itu tidak seperti yang Ibu sampaikan barusan ya. Nah, saya upload 3 kali Pak. Apa nggih? Yang terakhir nggak masuk ya? Yang saya revisi. Okay. Saya download dari yang Ibu upload. Ya. Atau boleh Ibu sampaikan kira-kira rumusan dalam menyusun tujuan pembelajaran itu apa aja? Tujuan Pak. Tujuan yang sudah saya anut tadi Pak. Mampu mendefinisikan Ya, jadi dalam menyusun PP itu ada yang disebut dengan rumus ABCD. Apa itu kira-kira? Oh ya, ABCD
audiens melibatkan peserta didik. Kemudian behavior itu adalah tingkah laku atau perilaku selama proses tadi. Terus kemudian C, kondisional, kondisi siswa sebelum atau setelah mengikuti pembelajaran. Dan yang terakhir degree itu membandingkan bagaimana siswa sebelum atau setelah mengikuti pembelajaran, Pak. Baik ya. Jadi itu nanti dibaca kembali ya Bu Titin, teori atau modul yang sudah dipelajari terkait dengan perangkat pembelajaran ya, terkait dengan teori ya. Teori penyusunan DP ya. Yang terakhir nih coba Ibu sampaikan apa kira-kira ibroh dari materi tentang sejarah dakwah Nabi di Makkah. Ibrah yang bisa diambil dari strategi dakwah Nabi Muhammad yaitu kegigihan, keuletan, usaha Nabi Muhammad dalam dakwah, dalam berdakwah menyebarkan agama Islam. Begitu, Pak. Baik, saya kira cukup. Saya kembalikan ke Abah. Selamat ya Bu Titin. Terima kasih, Pak. Oke, Bang Irwin. Oke, Mbak Titin, selamat ya. Ya, selamat. Mudah-mudahan dapat hasil yang memuaskan ya. Amin. Oke. Terima kasih, Pak. Ya, Bang Tohir, monggo, sila. Siap. Bergabung lagi kita. Siap. Masih 2 orang lagi. Selanjutnya itu Pak Lukman Hakim, Abah. Iya. Lukman Hakim. Lukman Hakim. Pak Lukman Hakim, apakah sudah siap, Pak? Sudah siap, Pak. Oke, siap. Abah, gimana, Abah? Oke, waktunya dari sekarang. Silakan Pak Abdul Hakim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik ya. Untuk memulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar apa yang kita lakukan pada hari ini bisa bermanfaat, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kepada Bapak Muhsin untuk memimpin doa terlebih dahulu. Ya, marilah teman-teman semua untuk mengawali pembahasan kita hari ini, kita doa bersama. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Ya, terima kasih. Oke, ya terima kasih kepada Nak Lasin yang telah memimpin doa. Pembelajaran pada pagi hari ini kita akan membahas tentang kondisi masyarakat Madinah sebelum Islam.
Pada pertemuan kemarin Bapak sudah meminta kepada semua siswa ataupun siswi untuk membaca kondisi masyarakat Madinah sebelum Islam. Apakah semuanya sudah membaca? Ya, ya, alhamdulillah semuanya sudah membaca. Karena kita tahu dengan membaca kita bisa menambah ilmu, dengan membaca kita bisa menambah wawasan. Karena ayat yang pertama turun aja adalah surat Al-Alaq yang di situ isinya perintah untuk membaca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Yang di situ artinya bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu. Yang dibaca apa? Allah tidak menentukan. Apapun yang bisa dibaca, dibaca. Karena di situ adalah kata